Berjumpa lagi di channel True DR. Ini adalah video dadakan ya. Jadi ceritanya saya ini hari ini mau rekaman. Ini di sebuah ruangan perpustakaan ya. Ini ruangan perpustakaan. Ini ruangan perpustakaan sekolah SD Muhammadiyah ya di kota saya. Jadi ceritanya hari ini saya mau rekaman untuk anak sekolah dengan sederhana saja. Musiknya sudah ada, sudah disiapkan oleh panitia. Jadi ini lomba satu provinsi lah, lomba satu provinsi sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Jawa Tengah itu mengumpulkan atau mengirimkan hasil kreasinya. Musiknya sudah ada. Nah hari ini saya tinggal tag vokal saja dengan alat yang sederhana. Nah alatnya apa saja? Ini saya tunjukkan alatnya ya. Untuk mikrofonnya ini semuanya saya pakai alat-alat yang sederhana dan murah ya. Ini saya menggunakan mikrofon DS100 ya. Ini saya menggunakan mikrofon DS100 dari Dolphin Sound. Kemudian untuk sound cardnya juga kebetulan saya ada dari Dolphin Sound juga. Kenapa saya bawa yang ini? Pertama karena kecil, kemudian yang kedua lubang untuk headphone-nya itu ada dua. Jadi nanti alat yang sekecil ini saya bisa colokan dua headphone ya, satu buat vokal, satu buat saya sendiri. Untuk ininya perangkatnya saya menggunakan MacBook. Nah berarti ini produknya yang saya gunakan itu produknya ISK sama DS semua ya. Ini di sini ada ISK HP 580. Ini belum saya buka ya. Ini ISK HP 580. Ini headphone-nya ada. Pertama saya pakai headphone ISK 580. Kemudian ini nanti buat monitoring saya pakai ISK yang MDH 8500 ya. Jadi ini baru dipakai sekali dua kali nih waktu buat review ya. Ini juga masih baru jarang dipakai ya. Jadi sangat mudah. Oh ya, ini tidak lupa, ini vokal booth. Saya vokal booth ini udah lama banget, udah bertahun-tahun di dus, baru saya bongkar nih dipakai di sini. Karena saya kalau di rumah nggak pernah pakai vokal booth ya. Ini saya pakai vokal booth ISK RF9. Jadi hari ini hampir semua alat yang saya gunakan itu dari Dolphin Sound ya. Ini ruangannya perpustakaan seadanya ya. Mungkin nanti semoga dengan bantuan vokal booth ISK RF9 ini nanti nggak reverb ya. Nih, jadi seperti ini aja. Setupnya gampang sekali. Mikrofon murah hanya 500-an. Kemudian sound card murah 800-an. Menggunakan laptop. Kemudian dua headphone. Udah itu aja sih, nggak ada lagi ya. Itu dus-dusnya ya. Dus-dusnya sederhana. Ini ruangan berantakan. Anaknya lagi latihan. Nih. Anaknya lagi latihan, saya antarkan ke anaknya ya, sambil ngeblok pak. Nah ini pak gurunya lagi ngelatih siswanya ya. Ini lagi latihan, sebentar lagi kita udah mulai tag vokal. Semoga hasilnya bagus ya. Oke, seperti apa, simak terus videonya sampai selesai. Setiap hari kita berbuat kebajikan, bersama teman kita beramal bersama, berlatih pandunya, mencari ilmunya, berbakti pada Ramanda bundanya. Atfal ceria, riang gembira. Setiap hari kita berbuat kebajikan. Atfal ceria, pandu Hizbul Waton, berbakti pada Ramanda bundanya. Oke, jadi biar sesuai judulnya, yaitu proses rekaman dan mixing untuk orang awam ya. bahkan
bukan buat pemula ya, tapi lebih ke awam lagi ya. Kemarin waktu proses rekaman saya nggak sempat menjelaskan detailnya jalur-jalur kabelnya ya. Jadi kali ini saya rekam terpisah ya. Ini yang dipakai adalah sound card dari Dolphin Sound ya, TS2 ya, yang TS2. Ini ada secara singkat, ada lubang mikrofon 1-2. Saya menggunakan bahasa awam ya. Kemudian ada gitar 1-2, lubang gitar 1-2. Kemudian ada lubang headphone kecil, lubang headphone besar ya. Kemudian ada ini gain ya. Jadi seberapa besar nanti saat rekaman itu gainnya mau seberapa besar, ini di sini. Mic 1, mic 2. Kalau gitar ya ini. Kemudian ini monitor untuk ke speaker ya, speaker yang besar ya. Nah, kalau ini untuk headphone, volume headphone, dan playback jangan lupa dibuka biar keluar suaranya. Itu aja. Jadi karena buat judulnya orang awam ya pakai bahasa awam, pakai bahasa yang semudah mungkin. Nah ini ya, ini lubang ini sudah pada tahu semua sih ya. Ini apa, kabel yang ini ya. Saya pakai kabel yang ini. Nah, ini ya kabel printer ya, pakai kabel printer masuk sini. Kemudian ini ujungnya yang ini masuk ke laptop. Ya, itu aja. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau pakai speaker itu ini ya, masukkan ke sini. Ini kiri dan kanannya. Nah, ini tombol 48 volt ini namanya phantom power ya. Ini switch. Jadi kalau teman-teman kayak mic ini ya yang kemarin saya pakai ya, ini mic TS2 ya, mic TS2 ini termasuk mikrofon kondenser. Nah, karena menggunakan mikrofon kondenser, jadi tombol phantom powernya harus di on kan ya. Dan ini namanya kabel XLR ya, yang kemarin saya gunakan jenis kabel seperti ini. Cuman kemarin saya nggak pakai kabel ini, saya pakai kabel bawaan ini, dan hasilnya cukup bagus ya. Nah, saat proses rekaman, setelah tadi port di belakang sudah disambungkan ke laptop, kemudian teman-teman buka DAW ya, Digital Audio Workstation. Saya biasa pakai Studio One ya, karena lebih mudah, simple. Teman-teman tinggal colokan ini mikrofon dengan kabel, colokan ke mic 1 ya, semudah itu. Kemudian tadi tombol phantom power yang ini ya, ini di on kan ya. Setelah itu, nah ini teman-teman biasanya pada tanya, Bang, kalau rekaman vokal itu di arah angka berapa ya? Jadi tidak ada patokan angka berapa ya. Kita menyesuaikan tergantung kekuatan vokalnya ya, kekuatan vokal si vokalisnya ya. Nah, kita minta si vokalis itu menyanyi di apa namanya, bagian yang paling tinggi ya. Jadi paling tingginya seberapa ya. Kalau misalnya karakter vokalnya rendah ya, kita mungkin bisa buka gainnya lebih tinggi ya. Kalau ternyata vokalisnya powerful, kemudian banyak yang nada tinggi ya, selain juga dibantu dengan teknik miking yang benar oleh vokalisnya, nah kita juga bantu dengan ini supaya jangan terjadi clipping atau pick pecah seperti itu ya. Jadi suruh vokalis nyanyi dulu ya, nyanyi sebagai guide ya, sambil kita rekam, kita sesuaikan gainnya. Nah, pas nada tingginya itu ya kita sesuaikan. Nah, ternyata paling tinggi itu segitu ya. Nah, kita tidak melebihi itu, jangan sampai nanti di apa namanya, workflow-nya itu nanti pecah atau nyentuh ujung ya. Cuman itu aja. Jadi tinggal colokan ke laptop, kemudian colokan mikrofon, buka phantom power, dan buka gainnya sesuaikan ya. Untuk headphone tinggal dibuka seperti itu saja. Nah, sekarang saya tunjukkan proses mixing yang sangat simpel untuk orang awam tanpa banyak mikir ya, tanpa banyak mikir. Oke, lanjut. Setelah tadi saya sudah menunjukkan sound card hardware ya, sekarang tinggal bahas persoftwarean. Kebetulan tadi kalau sound card TS2 itu, kalau saya menggunakan macOS ya, itu tidak perlu install driver.
Nah, buat teman-teman itu harus install driver ya. Harus install driver kalau misalnya menggunakan Windows ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya soundcard Focusrite, ya install driver Focusrite. Kalau pakainya Steinberg ya install driver Steinberg. Nah, kalau soundcard yang tadi saya tunjukkan DS itu teman-teman tinggal download driver ASIO for All ya. Itu di Google banyak, tinggal download dan install. Untuk masalah itu tidak perlu saya tunjukkan, itu gampang lah. Teman-teman punya komputer pasti tahu caranya download dan tahu caranya install, tinggal klik dan next aja. Sekarang anggap saja teman-teman sudah install drivernya, sudah punya Studio One 5-nya atau pakai apa terserah ya. Sekarang kita buka ya. Di sini sedikit plugin ya. Ini saya menggunakan speaker bawaan dari MacBook saja, jadi tidak pakai speaker lain. Lalu dari speaker, bahkan tidak pakai speaker eksternal ya. Nah, hasil rekaman kemarin itu saya sudah jadi ini ya, Atfal Ceria dan Rindu Berkemah. Ini saya copy karena ada versi yang lain. Nah, kalau sudah terbuka Studio One-nya ya, sekali lagi karena ini untuk orang awam. Jadi kalau misalnya buat yang bukan awam, silakan di next saja ya. Ini di configure audio device ya. Di sini dipilih kalau misalnya sudah terinstall driver Focusrite, Steinberg, ASIO for All, di sini muncul. Nah, ini dipilih yang itunya ya. Di sini dipilih nih. Dipilih. Nah, nanti kalau sudah dipilih klik OK ya. Ini audio setup-nya. Nah, kemudian teman-teman bisa buka new song ya. New song, di sini kasih judul, ini nggak usah dirubah-rubah, namanya juga orang awam. Jadi ini pilih yang empty, kasih judul apa, terus OK. Nah, buat nambah track ya, itu cukup double klik di sini atau tekan ini juga bisa, double klik. Ini audio, misalnya ini vokal 1 ya. Nah, oh ya, karena ini untuk orang awam ya, jadi seperti kasus saya kemarin, untuk musiknya itu sudah ada. Dari mana musiknya ya? Dari song, kemudian import file ya. Nah, nanti di sini teman-teman cari itu videonya ya. Misalnya ini kemarin video MP3-nya ini ya, klik open ya. Nah, ini nanti langsung terbuka ya. Ini musiknya kemarin saya download dari YouTube-nya, channel officialnya Hizbul Waton Jawa Tengah ya. Jadi musiknya itu sudah ada. Sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Jawa Tengah itu tinggal bikin pengisi vokalnya. Tapi banyak juga peserta dari sekolah-sekolah yang bikin aransemen sendiri. Nah, kebetulan di sekolah yang saya rekam itu kemarin karena waktunya mepet, menggunakan musik dari officialnya ini. Seperti itu. Jadi dari song, import file, kemudian pilih di mana, kemudian misalnya ini, lalu klik open. Seperti itu ya. Ini sudah ada track untuk musiknya. Di sini teman-teman tinggal menambahkan misalnya vokal ya. Nah, di sini disesuaikan ya. Tadi itu teman-teman memasukkan, mencolokkan mic-nya itu di channel berapa, channel 1 apa channel 2 ya. Kalau channel 1 berarti di sini masuknya ke left, kalau channel 2 masuk ke right ya, seperti itu. Dan di sini dipilih audio ya. Di sini ada audio, instrumen dan macam-macam, pilih yang audio. Oke ya, dan ini tetap dibiarkan mono, jangan yang lain. Setelah itu tadi apa namanya soundcard, kemudian sudah terinstall drivernya. Nah, ini dimatikan ya. Cek. Ini saya nggak pakai mic. Tekan tombol ini record ya. Kemudian di sini juga direcord, atau bisa teman-teman ini ya pre-count. Jadi nanti ada hitungan di awal ya. Misalnya ini saya nyalakan, rekam. Oh, maaf, saya nggak mulai dari awal. Diam bukan berarti berhenti, misalnya seperti itu ya. Terus mengabdi
untuk negeri. Ya, itu seperti itu. Tuh, tidak rekam. Buat yang sudah tahu di skip aja ya. Ini untuk pemula. Misalnya seperti itu ya. Nah, oke, udah jelas cara rekamannya ya. Terus kalau misalnya berhenti ya, itu nggak harus nyambung terus ya. Misalnya di sini mau itu tinggal nambah track lagi. Ya, ini masih di satu, ini dimatikan. Nah, ini playbacknya atau monitor ya. Ini monitor ini dimatikan biar nggak tuh ya. Ada solo atau mute ya. Oke, buat yang bukan awam silahkan di skip aja ya. Misalnya nih mau tag lagi di sini, preconya dimatikan ya. Misalnya seperti itu ya. Terus mengabdi untuk negeri. Oh, ini saya nggak ketekan. Na 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 na. Itu sampai secukupnya ya. Oke, untuk proses rekaman seperti itu sangat simple ya. Tinggal tadi ini mau ke depan tinggal ke sini lagi ya, ke song diatur device-nya pakainya apa, drivernya ya. Kemudian setelah itu tinggal di oke, terus ke song tadi ya. Ini proses rekamannya, tinggal nyalakan tombol record seperti itu. Nah, itu proses rekamannya. Kira-kira seperti itu. Apalagi ya. Kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman tinggal tanyakan di kolom komentar wis ya. Do you want to save? Ya, saya tidak ingin menyimpan ya. Do you want to delete? Ya, apakah akan dihapus? Ya, yang rekaman ini dihapus aja. Nah, sekarang saya langsung ke hasil rekamannya ya. Kemarin ini yang saya coba Rindu Perkemah. Nah, ini ada berapa track? Ini ada 14 track padahal ya sebenarnya penyanyinya hanya 2 ya. Ini saya matikan dulu. Nah, ini di sini inspektor ini nanti bisa melihat. Misalnya ini track 1 ini seperti ini pengaturannya, track 2 pengaturan seperti ini inspektor. Dan ini untuk mixing ya. Coba didengerin dulu teman-teman.